Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PGSDC semester 4 Universitas Juanda. Di sini kami akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu evaluasi proses dan hasil belajar. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Al-Fatma Nisa Suhendi, yang kedua saya sendiri yaitu Denisa Puspa Cahya, dan yang ketiga ada Vina Septiani. Selanjutnya, pada materi ini terdapat submateri sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian evaluasi proses, yang kedua ada tujuan dan manfaat evaluasi proses dan hasil pembelajaran, yang ketiga itu ada tahapan pelaksanaan evaluasi proses, yang keempat ada kualitas dan ciri-ciri proses dan isi evaluasi dengan baik, yang kelima ada proses evaluasi, yang keenam ada karakteristik evaluasi dalam proses pembelajaran, yang ketujuh, ada peranan evaluasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian evaluasi proses. Menurut Suchman 1961 dalam Anderson 1975 memandang evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapaikan beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Dan evaluasi itu juga adalah proses suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar atau pengajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan dan manfaat evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Manfaatnya itu kita dapat memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan oleh dosen dan juga guru. Yang kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Selanjutnya, ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada tahapan pelaksanaan evaluasi proses. Yang pertama, itu ada menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan desain evaluasi. Yang ketiga, penyusunan instrumen evaluasi. Yang keempat, ada pengumpulan data atau informasi. Yang kelima, itu ada analisis dan interpretasi. Yang keenam, ada tindak lanjut. Dan di sini itu menentukan tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Selanjutnya, yang kedua di sini ada menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran ini mencakup rencana evaluasi proses dan pelaksanaan evaluasi. Dalam rencana evaluasi proses pembelajaran berbentuk matriks dengan kolom-kolom yang berisi tentang nomor urut, informasi yang dibutuhkan, indikator, metode yang akan dicakup, teknik dan instrumen, responden, dan juga waktu. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi adalah pelaksanaan proses evaluasi adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan atau guru-guru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Vina Septian. Terima kasih. Dalam tahapan pelaksanaan evaluasi proses, yang ketiga tuh ada penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses pembelajaran untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental
dapat berwujud seperti lembar pengamat mengumpulkan informasi, kuesioner yang harus dijawab berkenaan dengan strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru, metode dan media pembelajaran yang digunakan, minat, persepsi siswa tentang pembelajaran untuk suatu materi pokok sajiannya telah terlaksana. Selanjutnya, ada pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara objektif dan juga terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat untuk peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, ada analisis dan interpretasi. Analisis ini berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana. Nah, sedangkan interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini, evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya, nah, yang keempat ada kualitas dan ciri-ciri proses dan isi evaluasi. Yang pertama tuh ada kualitas, ada validitas. Validitas ini merupakan kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran atau diagnosis dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Yang kedua ada reliabilitas atau keandalan. Nah, reliabilitas ini merupakan kualitas yang menunjukkan kemantapan ekuivalensi atau stabilitas suatu pengukuran yang dilakukan. Yang terakhir ada objektivitas. Objektivitas ini adalah kualitas yang menunjukkan identitas atau kesamaan dari skor-skor atau diagnosis-diagnosis yang diperoleh dari data yang sama dan dari penskor kompeten yang sama. Adapun ciri-cirinya, yang pertama tuh ada desain atau rancangan program evaluasi itu harus komprehensif, harus luas, menyeluruh, dan juga teliti. Yang kedua tuh ada perubahan-perubahan tingkah laku individu, harus mendasari penilaian pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, hasil-hasil evaluasi harus disusun dan dikelompok-kelompokkan sedemikian rupa sehingga memudahkan interpretasi yang berarti. Dan yang keempat, program evaluasi harus berkesinambungan dan saling berkaitan dengan kurikulum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alpat Marisa Suhendi. Baik, yang selanjutnya, poin kelima, ada proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini ada dua, yaitu proses evaluasi tes dan yang kedua proses evaluasi non-tes. Nah, kita akan membahas yang pertama proses evaluasi tes. Proses evaluasi tes ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dilihat dari sifatnya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari pembuatannya, dilihat dari bentuk soal, dan juga objeknya. Nah, proses evaluasi tes ini adalah suatu proses dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Nah, yang pertama dilihat dari sifatnya itu ada tes verbal dan tes non-verbal. Nah, tes verbal ini yaitu tes yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes. Sedangkan tes non-verbal itu tidak menggunakan bahasa dalam tesnya, jadi menggunakan gambar atau langsung memberikan tugas. Nah, yang kedua dilihat dari tujuannya itu ada tes bakat. Tes bakat ini untuk mengetahui
bakat menyelidiki bakat seseorang. Nah, kalau yang kedua itu tes intelijensi itu untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan tes prestasi itu untuk mengukur prestasi yang seorang murid dari mata pelajaran yang diberikan. Nah, terus ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi muridnya. Nah, terus ada tes sikap. Tes sikap ini tes yang dilakukan untuk mengetahui sikap seseorang murid. Terus yang terakhir ada tes minat. Tes minat ini untuk mengetahui minat murid. Terus yang ketiga, dilihat dari pembuatannya itu ada tes standar dan tes buatan guru. Nah, kalau tes standar ini yaitu tes yang dilakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menemukan nilai dan administrasi. Sedangkan tes buatan guru adalah tes yang dibuat langsung oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Nah, terus yang keempat dilihat dari bentuk soal, yaitu ada tes uraian dan ada tes objektif. Nah, tes uraian ini juga disebut sebagai seperti uraian esai, jadi di mana muridnya itu menjawab secara bebas dengan uraian. Nah, sedangkan objektif itu hanya jawaban singkat sehingga tidak memungkinkan murid menjawab secara terurai. Nah, terus yang kelima ditinjau dari objeknya. Yang ditinjau dari objeknya itu ada tes individual dan kelompok. Nah, tes individual ini dilakukan oleh satu orang dan biasanya jangka waktu yang lama, sedangkan kelompok ini ada beberapa orang dengan waktu yang singkat. Nah, yang kedua ini ada proses evaluasi non-tes. Proses evaluasi non-tes ini adalah alat penilaian yang dilakukan tanpa melalui tes. Tes ini digunakan untuk menilai karakteristik lain dari murid. Nah, yang pertama itu ada observasi. Nah, jenis tesnya itu ada observasi partisipasi, sistematik, dan eksperimental. Kalau observasi partisipasi itu umumnya dipergunakan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi gitu ya, yang luas. Terus kalau sistematik, observasi sistematik itu sebelum mengadakan observasi terlebih dahulu dibuat kerangka tentang faktor dan ciri-ciri yang akan diobservasi itu. Nah, terus yang ketiga eksperimental, yaitu suatu observasi yang membuat variasi situasi untuk menimbulkan tingkah laku dan situasi tersebut dibuat sengaja. Jadi kita itu bereksperimen untuk terjadinya sesuatu yang disengaja gitu. Terus yang kedua ada interview. Interview atau wawancara ini jenis tesnya seperti wawancara jabatan gitu ya. Wawancara jabatan ini itu untuk mencocokkan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya gitu. Terus yang kedua, wawancara informatif itu ialah wawancara yang ditunjukkan untuk peroleh data atau memberikan informasi. Kalau misalkan wawancara disipliner itu untuk meningkatkan kedisiplinan seseorang demi menuntut perubahan tingkah laku seseorang ke arah kegiatan yang diinginkan pewawancaranya. Nah, terus kalau misalnya wawancara penyuluhan itu wawancara yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah. Nah, yang ketiga ada problem checklist atau daftar cek masalah. Nah, di sini tuh biasanya diberikan guru daftar masalah, nah terus nanti diisi oleh setiap muridnya gitu. Nah, ini juga lebih efektif soalnya guru itu dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh setiap murid. Nah, terus yang kedua, angket atau kuesioner adalah seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengubah berbagai keterangan yang langsung diberikan oleh responden. Nah, terus yang ketiga ada sosiometri, sosiogram adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur hubungan sosial di dalam sekelompoknya. Nah, sosiometri itu alat untuk mengukur hubungan sosial di dalam kelompok, sedangkan sosiogram itu untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok, untuk mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya, serta memiliki kesukaran seseorang terhadap teman-temannya dalam kelompok, baik dalam kegiatan belajar, bermain, bekerja dengan kegiatan-kegiatan kelompok lainnya.
Yang keenam, ada karakteristik evaluasi dalam proses pembelajaran. Kegiatan evaluasi dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa karakteristik penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki implikasi secara tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Hal ini terjadi misalnya seorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak dari siswa. Terus yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap dikarenakan evaluasi dilakukan secara kontinu, maka hanya merupakan sebagian fenomena saja. Maksudnya itu atau dengan kata lain, apa yang dievaluasi hanya sesuai dengan pertanyaan item yang direncanakan oleh seorang guru. Yang ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Hasil penilaian sesuai dengan tolak ukur yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, poin 7, peranan evaluasi dalam proses pembelajaran. Dilihat dari aspek fungsi evaluasi, pendidikan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu membantu guru dalam menentukan derajat tujuan pengajaran agar dapat dicapai. Jadi, evaluasi itu membantu guru dalam menentukan tujuan pengajaran agar mudah dicapai, agar tujuan itu dapat dicapai. Nah, terus yang kedua, membantu guru mengetahui keadaan yang benar dari para siswanya. Dengan evaluasi, guru itu dapat mengetahui apa sih yang benar-benar dibutuhkan muridnya, keadaan apa yang terjadi kepada siswa-siswanya. Nah, baik, selanjutnya kesimpulannya. Evaluasi proses yaitu memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan ada dan terjangkaunya elemen-elemen fisik dan struktural daripada program. Evaluasi ini menilai apakah elemen-elemen spesifik seperti fasilitas, staf, tempat, atau pelayanan sedang dikembangkan atau diberikan sesuai rencana. Evaluasi proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan proses atau pengajaran yang telah dilaksanakan. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan pada perilaku kognitif, perilaku afektif, dan psikomotorik yang terjadi di dalam diri murid. Sekian. Dan terima kasih. Mungkin bisa ditutup sama Denisa. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.